Halo, selamat datang di seri video tutorial literasi informasi. Melalui video ini, kamu akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan kamu. Seri video tutorial kali ini akan terbagi menjadi 4 bagian, dan yang kali ini merupakan bagian yang ketiga. Pastikan kamu menonton semua bagiannya ya, secara berurutan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara mengevaluasi informasi yang berasal dari internet seperti e-artikel yang terdapat dari database jurnal dan informasi yang terdapat di situs web. Kamu pasti mengandalkan search engine seperti Google atau database jurnal, baik nasional maupun internasional, untuk mencari kebutuhan informasi kamu. Tapi, apakah kamu sudah memiliki informasi yang kamu butuhkan dengan tepat? Dalam proses penelusuran informasi, ada langkah penting yang perlu kamu lakukan dalam mengevaluasi informasi. Bagaimana caranya mengevaluasi informasi itu? Simak video di bawah ini. Apa sih evaluasi informasi itu? Evaluasi informasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai suatu informasi dengan menggunakan beberapa kriteria serta standar untuk mengetahui sejauh mana sebuah informasi dapat dipercaya. Langkah penting dalam proses penelitian adalah mengevaluasi dan menyaring informasi yang akan dikumpulkan. Ada kriteria penting yang perlu dipertimbangkan ketika memilih sumber daya untuk kualitas, keandalan, dan relevansi dengan penelitian. Dalam melakukan kegiatan evaluasi informasi, terdapat 2 jenis. Dalam mengevaluasi sebuah artikel yang ada di database jurnal nasional maupun internasional, ada 5 kriteria penting yang perlu diketahui untuk mengukur kualitas dan kelayakan artikel tersebut, yaitu terdiri dari yang pertama, peer review, yang kedua, author and authority, yang ketiga, akurasi, yang keempat, objektif, dan yang kelima, referencing. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada peer review. Apa sih peer review itu? Jurnal peer review juga dikenal sebagai publikasi referensi atau publikasi ilmiah yang mengharuskan informasi tersebut ditinjau oleh beberapa ahli di bidangnya. Publikasi lain mensyaratkan bahwa informasi tersebut hanya ditinjau oleh editor. Artikel yang melalui hal tersebut disebut dengan scholarly journal. Biasanya pada setiap portal jurnal ilmiah disediakan reviewer atau editor yang bertugas meninjau apakah artikel tersebut layak dipublikasikan atau tidak. Peer review memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan artikel yang tidak ditinjau. Cara mengetahuinya yaitu dengan menggunakan Ulrich Web, sebuah website yang memiliki bibliografi dan informasi penerbit lebih dari 300 terbitan berkala. Yang kedua, author and authority. Sebuah artikel biasanya ditulis oleh seorang penulis yang dapat berupa individu, sekelompok penulis, perusahaan, atau agen sponsor seperti asosiasi atau organisasi. Setiap penulis memiliki otoritas yang berbeda. Artikel yang baik memiliki kredensial kepenulisan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa artikel dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, kepengarangan dapat dipastikan melalui biografi pada lembaga penaung atau melalui Directory of Published Writer. Bisa diakses melalui www.writer.net. Yang ketiga, akurasi atau ketepatan. Saat membaca tinjauan pustaka dalam sebuah karya penelitian, ketahuilah bahwa penulis akan mengutip dan memparafrasekan dari penelitian atau publikasi lainnya. Perspektif penulis tentang sumber-sumber asli tersebut mungkin tidak lengkap atau tidak akurat. Untuk memastikan apakah penulis memparafrasekan dengan benar, maka dapat dipastikan dengan membuka sumber aslinya yang terletak pada sitasi dan daftar pustaka. Yang keempat, objektif. Tulisan ilmiah harus bersifat kritis dan disajikan dengan gaya yang objektif.
Artikel yang baik harus ditulis dengan kalimat yang kritis, harus masuk akal dan berkaitan satu sama lain. Selain itu, harus memiliki tujuan penulisan yang jelas, menggunakan bahasa yang baku, menghindari kalimat yang bermakna ganda, dan tidak menggunakan bahasa yang mengandung provokatif. Yang kelima, referensi. Apabila terdapat citasi tetapi tidak ada di daftar pustaka, maka kredibilitasnya patut dipertanyakan. Citasi dan daftar pustaka merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah artikel, karena selain berkaitan tentang kredibilitas, juga berkaitan tentang plagiarisme. Kedua hal tersebut berfungsi untuk menghindari adanya plagiarisme dalam penulisan artikel. Selanjutnya, contoh mengevaluasi artikel jurnal. Berikut adalah contoh jurnal yang telah memenuhi kelima kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya. Jurnal ini memiliki judul yaitu Junk Food Induced Obesity, a Growing Threat to Youngsters During the Pandemic. Jurnal ini telah dilakukan peer review yang mana telah tercantum pada jurnal homepage dengan situs www.elsevier.com. Pada bagian bawah judul tertera nama beberapa penulis yang mana kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan, yang mana kepengarangannya dapat dipastikan melalui biografi yang tertera di bawahnya pada lembaga penaungnya. Berikutnya, pada bagian abstrak sudah cukup menjelaskan bahwa tulisan tersebut bersifat kritis dan sangat objektif. Kalimat tersebut merupakan hasil citasi dari sumber terpercaya dan sudah tercantum dalam daftar pustaka. Pada bagian tinjauan pustaka, penulis memparafrasekan dari hasil publikasi lainnya dengan perspektif yang cukup baik dari sumber-sumber aslinya. Nah, sekarang kita beralih ke cara mengevaluasi informasi yang kalian temukan di situs website. Berikut adalah alasan mengapa kita harus mengevaluasi informasi dari situs website. Karena informasi di website tersebut dapat dipublikasikan oleh siapa saja, sehingga sangat memungkinkan kalau informasi tersebut tidak melalui proses peninjauan atau pengeditan terlebih dahulu oleh pakar yang sebidang. Selain itu, informasi yang ada di website juga biasanya tidak lengkap, tidak akurat, dan hanya berupa copy paste dari artikel yang tidak diketahui sumber. Ada 4 kriteria informasi pada website yang dilakukan ketika melakukan kegiatan mengevaluasi informasi. Berikut diantaranya. Yang pertama, author and authority. Yang kedua, accuracy and completeness. Yang ketiga, stability and currency. Dan yang terakhir, yang keempat, bias, mispresentation, propaganda, and commercial agenda. Mayoritas sumber informasi yang ada di website tidak diketahui siapa penulisnya. Tanpa informasi kredensial, penulis sulit diketahui jenjang pendidikannya. Sedikit informasi sebagai aturan umum, alamat web dengan .edu merupakan situs pendidikan, .ac merupakan situs akademik, serta .gov merupakan situs pemerintah. Lebih dapat dipercaya karena memiliki otoritas yang otentik dibandingkan sumber informasi yang berasal dari domain .com, dari situs komersial, atau .org dari situs organisasi. Yang kedua, akurasi and completeness. Akurasi diverifikasi dari referensi atau kutipan untuk informasi yang diberikan. Hindari situs web yang tidak memberikan informasi kutipan lengkap. Hal ini menandakan bahwa informasi tersebut dianggap tidak akurat. Kemudian yang ketiga, stability and currency. Informasi yang ada di situs web dapat diedit sesuka hati oleh penulisnya. Untuk memastikannya, ketahui informasi kapan terbit, kapan diakses, dan copy link URL. Selain itu, informasi yang dipublikasikan di web sering berubah dan mungkin hilang.
Jika menggunakan data web, pastikan untuk mencatat tanggal pengambilan Anda dan coba temukan pengidentifikasian versi dari metadata yang ditemukan di kode sumber. Selanjutnya, ini adalah langkah keempat yang merupakan langkah terakhir. Bias, misrepresentation, propaganda, and commercial agenda. Informasi di web sering diterbitkan oleh penulis atau organisasi untuk mendukung sudut pandang tertentu atau menjual produk maupun layanan. Situs web dapat dibuat untuk tujuan komunitas, diskusi, maupun lobby politik. Situs web ini mungkin hanya menyajikan satu sudut pandang tertentu dan dapat memberikan gambaran yang salah atau dengan sengaja membiaskan informasi yang disajikan untuk memajukan agenda tertentu. Berikutnya, ada cara instan yang bisa kamu gunakan untuk mengevaluasi informasi loh. Ini digunakan ketika kamu sedang melakukan proses penelusuran informasi sederhana dan mempermudah dalam proses evaluasi informasi. Sistem tersebut terdiri dari 3 pertanyaan. Yang pertama, who? Siapa penulisnya? Berkaitan tentang otoritas, kewenangan, atau pertanggungjawaban sebuah informasi. Yang kedua, where? Di mana artikel tersebut dipublish? Berkaitan tentang di mana informasi tersebut dipublikasikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, is this article credible? Apakah kualitasnya dapat dipercaya? Berkaitan tentang kredibilitas sebuah informasi. Segitu dulu ya penjelasan tentang proses evaluasi informasi. Jangan lupa selalu melakukan evaluasi informasi terlebih dahulu sebelum menggunakan sumber informasi yang kalian temukan ya teman-teman. Semoga dari adanya video ini, kalian semakin pandai dalam memilih dan memilah informasi yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Oh iya, perlu diingat ya teman-teman, ini merupakan tahap ketiga dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. Atau pastikan kamu nonton video selanjutnya ya. See you in the next video.